Pak. Kata-kata hari ini dong. Itu konten yang lain. Iya, maaf. Maksud saya gini. Ini kita ada pertanyaan, Pak, dari netizen. Pertanyaannya gini nih. Min, spill kriteria hewan kurban, cara menyimpan, mengolah, dan mengkonsumsinya dong. Oh, itu. Sebelum kita menjawab semua pertanyaan, kita lihat rekan saya dulu yuk. Assalamualaikum Sobat Ternak dan rekan BPOM Aceh. Saya Dr. Hewan Agus Nurza dari Dinas Peternakan Aceh. Untuk kriteria hewan kurban yang baik, itu harus kita pastikan pertama adalah dari postur tubuhnya tampak sehat, bentuknya itu lazim seperti hewan ternak yang pada umumnya, tidak ada cacat, kemudian dari tanduknya juga utuh, dengan kiri kanannya juga seimbang. Kemudian dari wajahnya, tampilan pada bagian hidung itu ada kelembaban, tidak ada hingus, ya, atau tidak berair juga, atau liur pada mulut. Kemudian dari sisi mata itu juga nampak bersih, berseri, tidak ada cacat pada mata. Kemudian juga dari sisi hewannya pada kaki atau pada bagian tubuh lainnya juga tidak tampak ada yang cacat. Namun dipastikan juga untuk hewan yang akan dikurban umurnya 2 tahun dan dengan keadaan yang sudah dipantau atau juga sudah diperiksa oleh dokter hewan yang nantinya akan dikeluarkan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Selanjutnya, Sobat Ternak dan rekan BPOM Aceh, untuk ternak yang telah disembelih dengan sempurna, daging yang dihasilkan itu dapat diletakkan pada wadah yang bersih dan kering. Selanjutnya, untuk daging yang dihasilkan itu dapat didistribusikan ke masyarakat penerima daging kurban, dan daging kurban itu disimpan pada wadah plastik atau wadah tertutup yang bersih dan kering juga. Namun, sebelum dimasukkan dalam freezer, daging tersebut jangan dicuci, jadi betul-betul dia masih fresh. Nah, kemudian di dalam freezer disimpan pada suhu minimal minus 18 derajat Celcius. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya berikut. Udah kembali? Oke, sekarang kita lanjut. Tips mengolah daging kurban. Pertama, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum dan sesudah mengolah daging. Kedua, bersihkan terlebih dahulu peralatan yang telah digunakan mengolah daging mentah sebelum digunakan untuk menangani daging matang. Ketiga, pisahkan daging mentah dengan pangan yang sudah matang. Keempat, jika mengolah daging dengan santan, usahakan masak untuk sekali konsumsi. 5. Jika mengkonsumsi daging dengan cara dibakar, lakukan hingga berwarna kuning dan tidak gosong. Yang terakhir, masak daging hingga matang sempurna. Loh, ngapain di situ? Nah, gini. Kita lanjut. Tips mengkonsumsi daging kurban. 1. Konsumsi daging sesuai kebutuhan. 2. Kurangi konsumsi lemak dengan cara membuang lemak yang menempel pada daging. 3. Tetap konsumsi ragam sumber protein hewani selain daging seperti ikan, telur, dan susu. Yang keempat, hindari konsumsi bagian daging yang gosong karena berpotensi mengandung zat penyebab kanker. 5. Imbangi konsumsi daging dengan sayur, buah, dan karbohidrat berserat tinggi. 6. Perbanyak minum air putih minimal 8 gelas per hari atau setara dengan 2 liter. Yang penting yang dimakan itu daging, bukan lengkuas. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM.